udah belajar besar, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya extraction multiplication. Saya tulis dulu namanya extraction multiplication. Ini multiplication ya, perkalian extraction. Nah, kalau perkalian, kalau saya punya matriks ya, misalnya C itu adalah hasil dari perkalian matriks A sama B. A-nya ini misalnya ukurannya M kali N, B-nya apa? N kali MNO. Berarti ukurannya C berapa? M kali O. Nah, kalau saya punya matriks antara A sama B, saya kalikan hasilnya C, berarti ini punya rumus sendiri. Rumusnya ini berarti untuk setiap CI, C itu adalah sigma dari apa? Masih ingat nggak? Aku kok lupa ya. Ini berapa ini? A dari I, K, di mana K ini starting dari 1 sampai N. Karena ini N ya. Dikalikan sama B dari K, apa ya? C, B, C. Ini baru C, I, C. C, I, C. Padahal C ukurannya berapa? M kali O. Satu elemen aja butuh berapa ini kompleksitasnya? N. Satu elemen aja butuh N. Sedangkan ukurannya J adalah M kali O. Berarti total operasinya ada berapa? Total operasinya ada M kali O kali N. Iya enggak? Jadi kalau inputnya M, besarnya maksudnya input matriksnya besarnya M, O sama N, berarti nanti dia akan menghasilkan step sebanyak M kali O kali N. Berarti total perkalian itu membutuhkan step perhitungan sebanyak M kali O kali N. Sekarang anggap aja matriks A-nya ukurannya N kali N, B-nya juga N kali N, C-nya juga N kali N. Berarti total perhitungan ada berapa? N pangkat 3. Nah, ini kalau hitung-hitungan perkalian standar. Sekarang kita akan coba berhitung menggunakan suatu teknik yang divide and conquer. Divide and conquer itu kita bagi-bagi, potong-potong, terus kita selesaikan secara satu persatu. Untuk divide and conquer untuk perkalian seperti ini, anggap aja nih ya, saya punya matriks nih, matriksnya gede nih misalnya. Ada gimana enaknya ya? Ada A itu adalah terdiri dari elang, jangan A domba, A elang, gajah, harimau misalnya. Jadi matriksnya saya potong jadi 4 begini. B-nya juga sama nih, B-nya juga terdiri dari B domba, B elang, B gajah, sama B harimau. Nah, berarti C domba bisa kita dapatkan dengan cara melakukan perkalian A domba dikalikan sama B domba ditambah sama A elang dikalikan sama B gajah, ya enggak? Kemudian C elang itu bisa kita hitung dengan cara melakukan perhitungan A domba dikalikan sama B elang ditambah sama A elang dikalikan sama B harimau, ya enggak sih? Benar enggak? Kemudian apa lagi? C gajah bisa kita hitung dengan cara melakukan perkalian A gajah dikalikan sama B domba ditambah sama A harimau dikalikan sama B gajah. Lagi C apa ya? Harimau bisa kita hitung dengan cara A gajah dikalikan sama B elang ditambah sama, sebentar saya mau nelen itu dulu. A harimau dikalikan sama B harimau. Oke, ada berapa perkalian di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perkalian. 8 perkalian, terus ada berapa penjumlahan? Penjumlahannya sebenarnya jumlah elemennya. Berarti untuk kasus ini, karena matriksnya terbagi 2, kita bisa bilang kompleksitasnya adalah ada 8 fungsi yang dipanggil dari matriks yang sudah dibagi 2 ditambah sebanyak N. Kenapa gini? Karena kan tadi ini ditambahin elemennya. N kuadrat. Karena jumlah elemen setiap matriks kan ada N kuadrat nih. Berarti hasilnya gini. Hanya berapa? Hanya 8. B-nya berapa? B-nya 2.
C-nya berapa? C-nya 2. Jadi total kompleksitasnya kita bisa dapatkan, total kompleksitasnya adalah yang mana? A lebih besar daripada B pangkat C, ya toh? Iya enggak? Berarti rumusnya apa sekarang jadinya? Big O-nya jadi M pangkat log B dari A. Log B-nya apa? 2, A-nya 8. Hasilnya N pangkat 3. Jadi, kalau kita pakai rumus yang biasa kayak gini, kompleksitasnya ini. Tapi, syukurlah, alhamdulillah, Strassen bisa melakukan sesuatu yang lebih cepat daripada itu. Gimana caranya? Mari kita lihat rumus selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk Strassen. Jadi, Strassen itu ceritanya ya. Tadi kan ada domba tuh, ada domba, elang, gorila, salah apa ya? Gajah apa ya tadi? Terus sama harimau. Nah, itu kalau misalnya saya susun jadi 7 M1, M2, M3, M4, M5, M6, 7 ini, terus saya bikin perkalian M jumlah kayak gini, kita akan bisa dapatkan rumus baru dari CD, CE, C domba, C elang, C gorila, sama C harimau. Rumusnya jadi baru kayak gini. Tadi kan rumusnya kayak gini. Tadi kan rumusnya kayak gini nih. Ini tadi tuh rumusnya tuh. Ini sekarang saya rubah rumusnya jadi kayak gini. Ini jadi gini, jadi gini. Apa bedanya? Mana yang lebih efisien? Kita lihat ya, tambah-tambahan semua kan? Tambah-tambahan masih enggak kemarin berapa O-nya? O-nya 1 kan? Nah, ini di atasnya ini, MM ini, itu kita dapatkan ada berapa perkalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 perkalian matriks di sini. Ada 7 perkalian matriks. Kalau yang tadi ada berapa perkalian matriks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7 sama tambah-tambahan. Nah, ini 7 kan ya, ini 7 ya. Berarti nanti rumusnya TN-nya berubah jadi TN 7 dari, karena tadi ada berapa nih? 7 ya perkaliannya. Jelek. 7 dari T N per 2 ditambah N pangkat 2. A-nya berapa? A-nya 7. B-nya berapa? B-nya 2. C-nya berapa? C-nya 2. Berarti dia masuk rumus yang mana? Dia akan masuk rumus yang masih sama. Yang O N pangkat log dari B A. O dari N log 27 ya toh. Ini 2,81. Berarti sekarang algoritma ini berubah jadi O N pangkat 2,81. 2,81 versus 2,81 versus ini besaran mana? Jadi kalau pakai Strassen, kompleksitasnya tadi O N pangkat 2,81. Ini sama ini mana yang lebih kompleks? Yang ini toh. Berarti Strassen lebih cepat daripada ini. Maka dari itu Strassen adalah algoritma yang efisien untuk melakukan perkalian matriks. Terus kita masuk ke salah satu algoritma yang menarik sekali untuk diamatin yang namanya adalah Karat-Zuba multiplication. Karat-Zuba multiplication, ini perkalian ya, perkalian Karat-Zuba. Saya misalnya punya bilangan nih, Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 7, 8, 9, 1, 2. Ya udah gini. Saya punya bilangan X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 7, 8, 9, 1, 2. Nah ini kita itu bisa melakukan perhitungan perkalian itu dengan cara dibagi jadi dua macam. Ini saya bagi dua. Ini saya anggap sebagai A, B, C, D. Nah ini sebetulnya karena dia terdiri dua bilangan. Kalau zaman dulu kita melakukan perkalian kan dari sini nih, ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini. Ada perkalian totalnya 4 toh, ada 4 perkalian kan. Sebelah sini sama ini, sebelah sini sama sini, 4 perkalian. Kalau sebuah nggak gitu, kalau sebuah lebih sederhana lagi. Anggap aja ini tuh sebagai A, ini B, ini C, ini D. Nah kalau sebuah pertama-tama kita hitung dulu yang namanya Z1. Z1 itu adalah A kali C. Z2 nya nanti dulu. Z3 nya
B kali D. Nah, Z2 itu ada rumusnya. Z2 itu rumusnya adalah A ditambah B dikalikan dari C ditambah D dikurangi Z1 minus Z3. Ini adalah rumus Z2. Nah, Strassen itu menariknya, ini ada beberapa perkalian, ada 1, 2, 3, ada 3 perkalian. Kalau yang ini perkalian biasa, 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti dia hemat 1 langkah. Karena dia hemat 1 langkah perkalian ini. Oh ya, ini belum selesai ini ya. Ini hasilnya dari ini adalah X kali Y, nanti hasilnya adalah menjadi Z1 dikalikan sama ini 1000 kuadrat ditambah Z2 dikalikan 1000 ditambah sama Z3. Ini tambah-tambahan semua. Yang kali-kalian cuma ada 3 nih. Tadi hasilnya 4 kan? Aslinya 4 perkalian, sekarang jadi ada 3 perkalian. Nah, ini kalau kita tulis rekursifnya, berarti TN ada berapa tadi? 3. Karena ada 3 perkalian. Yang mana dia akan memanggil inputnya terbagi berapa tadi? Terbagi 2 kan? Terbagi 2. N per berapa? 2. Tambah N. Karena jumlah komponennya ada N. Sehingga ini A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Berarti dia memenuhi persamaan yang A lebih besar daripada B pangkat C. Karena A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Berarti sekarang Piconya adalah N log, tadi masih sama ya. Ini B, di sini A, B-nya 2, di sini 3. Log 2 dari 3 berapa? 1,7 sekian. Kayaknya sih ya, saya juga lupa. Kayak segini deh kira-kira. Nah, ini punyanya Karatsuba. Kalau yang aslinya ini, karena dia ada 4 perkalian, itu dia akan menghasilkan Pico sebesar N pangkat log 2 sama 4. Hasilnya berapa ini? N pangkat kuadrat. Ini sama ini besaran mana? Ini punya Karatsuba tuh. Berarti Karatsuba lebih efisien daripada yang ini. Sekian untuk Karatsuba algoritma. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.